Shalom adik-adik Miss. Shalom Miss. Gimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya kita angkat pujian kita. Angkat pujian dan bernyanyi Bapa Engkau baik. 1, 2, 3, ya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa aku cinta, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa aku cinta, Sebelum kita memulai setiap pelajaran kita, Miss mau urus satu orang. Anak Miss, siapa yang mau memimpin kita ke dalam doa? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar, berkati Miss kami yang mengajar. Biarlah Tuhan setiap pelajaran yang diberikan Miss kami Amin. Oke, kita semuanya buka bukunya. Kita masuk pelajaran kita, yaitu mata pelajaran agama Kristen. Nah, semuanya gambarnya kelihatan, adik-adik Miss. Kelihatan? Udah. Oke, kita masuk pelajaran kita, yaitu mengenai tentang praktik media pembelajaran. Semua sudah kelihatan? Sudah, Miss. Oke, nah di sini kita akan membahas materi kita mengenai tentang identitas sebagai anak-anak Tuhan. Nah, materi pembelajaran identitas sebagai anak-anak Tuhan. Identitas sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk mengetahui ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai anak-anak Tuhan. Artinya, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita harus memiliki identitas yang berbeda dengan anak-anak dunia. Artinya, di sini dalam identitas sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di sini artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan, yang ingin dekat kepada Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa dikatakan kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena kita sebagai anak Tuhan itu, kita harus mengetahui apa sih arti dari kebenaran firman tersebut. Nah, apalagi kita orang-orang Kristen ya, sudah lama kita menjadi orang Kristen, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu untuk mendukung kehidupan kita. Karena di situ di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat Alkitab, mengenai tentang perintah-perintah Tuhan, mengenai tentang nasihat-nasihat, bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, lakukan kepada setiap anak-anaknya.
Nah, di sini juga kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita harus memiliki identitas yang berbeda dengan anak-anak dunia. Artinya, kalau kita menjadi sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan serupa dengan dunia. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena di dalam dunia ini hidup kita bisa ada banyak cobaan, rintangan, ya kan? Bahkan setiap mungkin ada dekat teman kita mudah terpengaruh, ya kan, dengan lingkungan kita. Tetapi makanya dikatakan jangan kita hidup serupa dengan dunia, tetapi kita harus ada memiliki perbedaan anak-anak dunia dengan anak-anak Tuhan. Nah, di sini juga kita harus mencintai firman-Nya. Nah, kenapa Ibu katakan kita harus mencintai firman-Nya? Artinya kita harus benar-benar percaya dan berpegang teguh pada perintah Tuhan. Artinya kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya akan perintah-perintah, bahkan setiap firman yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, kita harus percaya. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu sangat mendukung kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu tersebutlah untuk menuntun kita hidup ke jalan kebenaran. Dan yang ketiga juga di situ merenungkan firman-Nya siang dan malam. Artinya kita mengingat akan perintah-perintah yang sudah diajarkan Tuhan dan menyadari akan pertolongan Tuhan supaya kita hidup menurut jalan kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus mengingat ya akan kebenaran firman Tuhan supaya kita dapat melakukan kehidupan kita itu menurut jalan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan di sini juga yang keempat, mengasihi sesama. Artinya menolong sesama kita, peduli akan keberadaan sesama kita, dan membawa sesama kita untuk tetap dekat kepada Tuhan. Artinya kita seorang anak-anak Tuhan harus saling menolong sesama kita, ya kan? Baik dalam apa yang kita ada dalam kehidupan kita harus memberi, dan juga kita harus peduli akan keberadaan sesama kita. Ya kan, jangan kita sebagai anak-anak Kristen tidak mau tahu terhadap lingkungan kita, terhadap keadaan sesama kita, tetapi di sini dikatakan kita harus peduli akan keberadaan sesama kita. Dan di sini juga membawa sesama kita untuk tetap dekat kepada Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga adik-adik atau teman dekat, ya ketika kita melihat keadaan mereka yang sudah jauh dari Tuhan, kita harus mendorong mereka, menarik mereka, membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Nah, itu tugas sebagai ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai anak Tuhan. Dan di sini datang kepada Tuhan, apalagi kita secara pribadi ya, artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan melalui komunikasi kepada Tuhan atau doa. Nah, artinya kita ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, ya kan, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan melalui komunikasi atau doa. Nah, di sini Ibu juga menjelaskan fungsi identitas sebagai anak-anak Tuhan. Fungsi sebagai anak-anak Tuhan adalah supaya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita tidak tercemar seperti anak-anak dunia. Tetapi kita dapat memuliakan Tuhan melalui sikap hidup kita. Biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama, supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, seperti tertulis dalam Alkitab Matius 5 ayat 16. Nah, di sini juga dari identitas itu adalah firman telah menyatakan bahwa kita memiliki identitas yang tidak serupa dengan ini. Hidup seturut dengannya adalah anak-anak dunia, tetapi cara hidup seturut kehendak Tuhan dan kehendaknya adalah anak-anak Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Maka dari itu mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan tentang Kristus, selalu mengatakan baru
dan mengimplementasikan Alkitab dalam hidup kita sehari-hari. Artinya setiap firman yang Tuhan sudah lakukan, bahkan setiap firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus menaatinya. Bahkan hidup kita itu harus lebih menurut kebenaran akan firman Tuhan. Jangan kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, karena juga di sini sudah dikatakan bahwa kita itu harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini juga ada menjelaskannya indikator pencapaian potensi. Yang pertama, membuktikan dirinya sebagai pemberian dari Tuhan lewat nyanyian yang bertemakan anggota tubuh. Artinya adalah mensyukuri buat ciptaan Tuhan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengannya dan menciptaannya yang lain. Nah, di sini kita ya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan kita, bahkan Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Dan yang kedua itu membuat doa syukur. Artinya adalah datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, atas anugerahnya buat pertolongan yang diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya berdoa dan beribadah. Melalui kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena di mana Tuhan masih menolong kehidupan kita pada saat hari ini. Dan juga kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, memperhatikannya mempunyai kasih. Ini adalah memperhatikan bahwa kita memiliki ciri angka ciptaan yang Tuhan itu memiliki pribadi yang pas, bahkan talenta yang Tuhan berikan. Nah, setiap kita masing-masing adik-adik ini kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan melalui talenta, bahkan setiap apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik secara pribadi kita harus mensyukuri bahkan kita harus melakukan setiap apa yang Tuhan berikan harus kita kerjakan. Nah, di sini juga kita ada media gambar. Di sini juga melalui metode kita membuat metode konvensional atau camang. Nah, di sini diperhatikan gambar yang kami tampilkan itu gambar melalui visual, gambar identitas anak-anak Tuhan. Nah, kita bisa lihat adik-adik gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Kenapa buat seperti ini gambarnya? Nah, di sini kita lihat bahwa ada seorang anak yang berkumpul kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya adalah anak-anak Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini mereka datang kepada Tuhan supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menolong kita. Nah, ketika kita jauh dari Tuhan, akan bagaimana Tuhan bisa menolong adik-adik tidak bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Nah, dari sinilah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik Miss semua ngerti tentang apa yang Miss ajarkan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doa kepada Yesus Kristus mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya yang selalu mengajari Sam
belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam. Selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa Sam, terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Saya juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan, dan mereka menjadi anak yang baik dan meneladani Yesus. Yudi kemudian dikenal menjadi anak yang suka menolong, rajin belajar, dan memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Ada banyak orang yang dulunya sering melakukan perbuatan yang tidak baik seperti Yudi yang dapat berubah, seperti Paulus yang sebelumnya bernama Saul, berubah dari orang suka menyingkirkan pengikut Yesus, namun akhirnya bertobat dan menjadi penulis Alkitab. Atau seorang wanita sundal atau pelacur yang menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Tetapi, hal itu tidak mudah karena ada saja orang lain yang berupaya keras untuk membuat kita melakukan hal yang buruk. Siapakah itu? Dia adalah setan. Apakah kamu kadang merasa sulit untuk melakukan hal yang benar? Kita semua melakukan hal yang sama. Setan menjadikannya sulit. Namun, ada alasan lain mengapa tidak selalu mudah untuk melakukan apa yang benar. Tahukah kamu alasannya? Karena kita lahir dalam keadaan berdosa. Dosa itulah yang ada saja orang lain yang berupaya keras untuk membuat kita melakukan hal yang buruk. Siapakah itu? Dia adalah setan.
Apakah kamu kadang merasa sulit untuk melakukan hal yang benar? Kita semua melakukan hal yang sama. Setan menjadikannya sulit. Namun, ada alasan lain mengapa tidak selalu mudah untuk melakukan apa yang benar. Tahukah kamu alasannya? Karena kita lahir dalam keadaan berdosa. Dosa itulah yang membuat kita lebih mudah melakukan hal yang salah daripada melakukan hal yang benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berjuang melakukan apa yang benar. Jika kita melakukan hal yang benar, kita dapat yakin bahwa Yesus akan membantu kita. Jadi, meskipun sulit, kita ingin berbuat baik, bukan?